Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Novita Astriani Khairul Nisa, instansi kerja SMA Muhammadiyah 3 Kayen, mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang, angkatan 3 tahun 2023. Mari ikuti pembelajaran saya dalam siklus 1 metode pembelajaran yang akan saya terapkan nanti. Mari kita simak. Kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Jaga doa mulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kemarin sudah saya jelaskan, ya, sudah kita pelajari bersama tentang persebaran flora dan fauna. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang flora dan fauna secara umum, sekarang kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna dunia. Daerah dataran rendah. Kalau rumahnya Aldi ada di daerah dataran tinggi, seperti itu. Kemudian ada lagi satu lagi, edafik. Apa itu edafik? Ya, faktor yang berhubungan dengan komposisi tanah. Kenapa saya terapkan seperti itu? Karena di sini saya berharap untuk kalian itu bisa terampil dalam menggunakan aplikasi, dalam memanfaatkan sosial media, dalam menggunakan, mungkin Mas Galang mimpinya ya. Mimpin dan bioma dan dulu. Oke, Mas Galang ketika ke Eropa pengen melihat penguin, karena mungkin di Indonesia masih jarang atau mungkin tidak ada ya untuk habitat penguin yang ada. Permainan yang sudah saya buat ini, silakan. Di sini ada gambar, ya, ada beberapa gambar. Kalian nanti tugasnya apa? Silakan bawa HP semua. Ada kuota. Nanti siapa yang tahu materinya dulu silakan diisikan. Dengan catatan, misal di sini ada kelompok-kelompoknya, misal ada Levi. Levi di awal mendapatkan nomor 3. Berarti nanti setelah Levi yang termasuk di dalam kelompoknya Levi harus menyelesaikan 5 Dwi-kan Amanda. Ada? Oke. Kenapa di sini saya ambil 5-5-nya cewek? Ada yang tahu alasannya? Yang bisa dipercaya. Betul sekali. Yang bisa dipercaya dan minim sakit menyakiti hatinya, ya. Maksudnya menyakiti hati teman-temannya. Jadi di sini silakan ada 5. Kalau mudeng bisa dimulai dari sekarang. Yang lainnya tugasnya adalah menyiapkan. Ketika misal Levi ngambil nomor 3, berarti nanti setelah Levi siapa menyiapkan jawabannya yang ada di sini. Paham ya? Oke, kalau
belakang lagi. Mbak Reta geser dulu biar nggak menghadap. Bisa dimulai, mungkin ada yang dari depan, Mas. Mulai 3 sampai 1. Mari kita mulai. Sudah siap? Yuk, 3, 2, 1, mulai. Ayo. Silakan dicari jawabannya. Yang lainnya berarti mempersiapkan ya. Sudah? Ayo. Sudah? Bisa dimulai? 8 ini 6, Pak ini 4, itu 2. Oke, berarti yang Mas siapa? Nanti ya. Yuk, dimulai. 1, 2, 3, mulai. Yuk, berikan semangat untuk teman-temannya. Nah, sudah. Kalau sudah, silakan duduknya saling berhadapan, saling mengelompok. Sama Sanji. Yuk, langsung. Ada ketiga. Sudah siap? Sudah. Ini apa ya? Ada yang tahu? Tugasnya di sini kalian silakan bekerja kelompok. Capcut, atau movie maker atau yang lainnya. Biasanya kalian menggunakan aplikasi apa untuk membuat video? Kelompoknya Ina? Oke, biar capcut. Oke, untuk Karisma langsung capcut. Kelompoknya Levi. Canva dulu baru capcut. Tidak sampai ke sana. Salah satu mewakili kelompoknya Rita. Ada Rita ke sini. Tidak sampai Rita. Berdiri, jangan apa-apa. Sampai. Mau pakai apa? Oke. Ini nanti teknisnya seperti apa? Saya jelaskan. Teknis dalam pembuatan video ini nanti adalah masih ada waktu berarti 2 jam. Ya, 2 jam. Oke, berikan apresiasi untuk kelompoknya Dwika dan Aldi. Baik, ini nanti teknisnya seperti apa? Saya jelaskan. Teknis dalam pembuatan video ini nanti adalah masih ada waktu 5 menit. Selesai ya? Oke, selesai. Kalau selesai, silakan dimulai dari sekarang. Dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau yang masih belum paham,
dua-duanya atau lima-limanya bekerja semua untuk menghasilkan dua tugas atau al emotion atau apa tadi ya. Jadi lebih efisien waktu, jadi dua-duanya atau lima-limanya bekerja semua. Udah bisa semuanya. Untuk mempersingkat waktu biar efisien karena waktunya hanya 45 menit, ada yang mereng-reng, ada yang menyimpulkan, kemudian ada yang mengolah lewat aplikasi. Itu gimana? Atau nanti saya ambil, saya akan maju ke tempat kalian satu persatu ya. Bisa diterima? Oke, kalau bisa diterima, berikan semangat lagi untuk kelompoknya Mbak Dika. Baik, juga antilope, kijang, singa, gagak, harimau, dan tenggiri atau namanya makan serangga. Namanya endemik di wilayah ini adalah kuda. Semak belukar. Tumbuhan yang dapat bertahan hidup di daerah stepa adalah jenis tumbuhan yang akan tahan terhadap kelembapan rendah. Contohnya berparuh atau berpendek diselingi semak belukar. Yang ketiga, sabana. Memiliki kesamaan dengan stepa, namun ada beberapa tumbuhan seperti komodo. Pada rumput dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Sebagai berikut. Laili terdapat di daerah dengan curah hujan yang berimbang dengan musim panas. Contohnya berparuh atau berpendek diselingi semak belukar. Yang ketiga adalah gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babun, simpanse, dan jerapah. Mamalia yang lain ada bioma padang rumput. Daerah padang rumput terbentang dari daerah tropika sampai ke daerah subtropika. Curah hujan di daerah padang rumput. Perbaikannya di apa, kekurangannya di apa, silakan yang mau menanggapi atau mau bertanya tentang materinya juga boleh. Oke. Bagaimana pengaruh suhu terhadap sebaran flora dan fauna dunia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mereka. Wilayah-wilayah dengan pola iklim yaitu seperti kutub yang memiliki suhu sangat rendah dan gurun yang memiliki suhu sangat tinggi mengakibatkan persebaran flora dan fauna tidak optimal karena sangat menyulitkan bagi kehidupan tumbuhan dan hewan. Benar? Bisa diterima? Oke. Kalau bisa diterima, berikan semangat lagi
problem basic learning, di mana kalian saya berikan suatu masalahnya yang kalian kaji di depan tadi itu bisa kalian selesaikan melalui atau yang kalian tuangkan melalui video TikTok yang kalian buat tadi. Sebelumnya untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, saya ingin kalian memberikan kejadian semangat dulu biar tidak lesu semuanya. Ketika saya bilang salam biografi, kalian jawabnya salam 1, 2. Paham? Iya. Yuk, bisa dimulai. Mungkin ada dari depan, Mas. Yuk, bisa kita mulai ya. Tangannya disiapkan, diolah lagi, digolongkan lagi menjadi bermacam-macam. Salah satunya seperti tadi ada yang namanya fauna oriental. Kemudian ada yang namanya apa tadi? Fauna apa? Fauna zona neatrik. Kemudian ada neotropik. Apalagi australis, oriental, palearktik, Ethiopia. Kira-kira seperti itu gambarannya dari materi persebaran flora dan fauna dunia. Kira-kira untuk selanjutnya ada yang mungkin mau ditanyakan dari anak-anak, mungkin salah satu atau dua, ada semua mau tanya, mungkin ada materi yang belum paham. Sudah paham semua ya dengan adanya metode pembelajaran seperti ini tadi ya? Baik, kalau sudah paham semua, berarti pulang nanti. Oke. Ada beberapa menit. Berarti untuk materi yang akan datang, silakan kalian persiapkan ya. Persiapkan jenis-jenisnya. Misal ada fauna oriental. Fauna oriental itu jenis faunanya apa saja, persebarannya di daerah mana saja. Seperti itu kalian pelajari dulu untuk kemudian kita ulas lagi di di hari yang akan datang atau di minggu depan. Kemudian setelah itu, mari kita ambil sisi positifnya dari pembelajaran hari ini. Sisi positif yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini apa? Ayo, ada sisi positifnya dalam pemanfaatan media pembelajaran hari ini. Yang pertama, siapa di sini yang biasanya belajar materi biografi tidur? Atau hari ini alhamdulillah tidak ada ya? Nah, yang pertama. Yang kedua, siapa biasanya yang ketika belajar Bu Vita masih scroll main TikTok tapi bukan materi biografi? Apa? Sakit ya? Nah, hari ini kita scrollnya bukan scroll materi yang lain, tapi kita scroll materi geografi. Yang ketiga, siapa yang biasanya ketika diajar geografi main game? Nah, hari ini Abdi ada kemajuan yaitu tidak bermain game. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah teknologi itu terkadang bisa menjadi sahabat untuk kita, tapi terkadang juga bisa menjadi penyakit buat kita. Sahabatnya apa? Sahabat dalam pembelajaran yang inovatif, berpikir kritis, imajinatif, yang sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu positifnya. Yang bisa menyebabkan penyakit apa? Melencengnya ujian
belajarnya tujuan pembelajaran kalian di sekolah. Yang pertama, awal sekolah tuh apa ke sekolah, pinter untuk ijazah, sampai bisa bahasa Korea. Ternyata nilainya sampai sekolah apa? Orang sido sinau, orang gagas pelajaran, nilainya jelek, ijazah nilai akhirnya orang sido belum orang Korea berdua kedalan di nilai. Itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh dari keuntungan dan ketidakuntungan kita dalam memanfaatkan teknologi. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, silakan besok hari Jumat yang akan datang kalian kerjakan buku modul halaman 57 ya, halaman 57 untuk dikerjakan Romawi 1 dan Romawi 2 untuk kemudian nanti kita bahas secara bersama-sama untuk mengukur apa nilai sumatif kalian. Paham ya? Oke, setelah itu di sini saya akan mengumumkan hasil video terbaik ya. Bukan berarti yang peringkat kelima itu tidak baik, bukan berarti yang keempat tidak baik. Tapi di sini semuanya baik, tapi dari baik itu ada yang lebih terbaik lagi. Maksud saya paham deh? Ya, jadi di sini saya bacakan urutan kelima diperoleh oleh kelompoknya Rita. Lihat tepuk tangan untuk kelompoknya Rita. Kelompok keempat diperoleh oleh kelompoknya Leviana. Kelompok ketiga diperoleh oleh kelompoknya Ina. Yang tadi kita bahas di awal, persebaran flora dan fauna dunia itu dipengaruhi beberapa faktor. Kemudian dianalisis lagi, diolah lagi di depan tadi, itu bisa kalian selesaikan melalui atau yang kalian tuangkan melalui video TikTok yang kalian buat tadi. Sebelumnya untuk saya menilai keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran dan diskusi dengan kelompok kalian. Dan yang ketiga adalah penilaian tentang kekompakan kalian dalam kinerjanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang tadi kinerja sekaligus ada penilaian video pembelajaran yang sudah saya berikan tadi ya. Kalian mengikuti pembelajaran geografi hari